Ole, 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 ole. Jumpa lagi jumpa dengan kita. Lagi. Ada ketemu. Nah, gimana lebarannya? Liburan lebarannya, teman-teman. Capek. Udah lama cutinya. Capek. Capek. Alhamdulillah. Dari sehat semua. Oh iya, iya, biar kelihatan Abdul. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Batin ya. Bodoh belum balik kampung apa gimana? Tahu dia. Jadi hari ini kita bahas apa nih? Cinta. Cinta dong. Mau bahas cinta. Ya jangan deep banget. Jangan apa? Jangan deep banget. Belum apa-apa udah kendor dulu. Oke, kita bahas ini aja ya. First crush, first love, first broken heart, sampai akhirnya bisa nemuin true love sekarang. Boleh. Oke kan? Boleh. Lagunya gimana? Terus terkena itu. Kan kalau bodoh kan soalnya kan belum. Nah, dulu kita bahas yang begitu soalnya yang bodoh belum ya. Iya. Dong, rame dong. Habis pulang kampung lama banget, kampung di Priuk doang aja. Apa nih? First crush dulu, first crush. Ayo, sama sweet. First crush itu berarti pertama kali lu merasain ya bahasa kasarnya nafsu sama lawan jenis ya. Oke. Itu bisa artis, bisa lu nonton TV, bisa lu nonton ya waktu kecil kan, zaman kita kecil film-film di TPRI, film-film di RRI doang ya. Udah ada. TPI ya, CTI lah. Kalau TPI paling dulu apa? Saur sepuh. Loh, Melani itu. Apa bubarnya? Lo coba gue first class pertama kali Gua dulu ya? sama cewek. Sama lawan jenis lah. Kalau gue itu di apa ya, di film Terminator. Lu tau nggak Terminator pertama? Sarah Connor yang gitu tuh. Sarah Connor. Itu Pak Arnold. Belum. Yang itu tuh yang pertama. Arnoldnya masih musuh. musuh. Iya, masih musuh. Masih Si itunya kan jagoannya bukan si Arnold pertama tuh. Jawabannya masih anak kecil kan, si John Belum. Connor masih anak kecil. Belum ada, belum ada. Nah itu satu yang dia datang langsung ke tempat biliar telanjang itu ya, yang ambil baju dari tukang bola. Lawan besar. Terus ngambil motor Harley kan. Iya. Itu tuh gua itu Namanya siapa? Jadi kan jadi tokoh di biar orang, tapi salah kabarnya. iya pokoknya sampai jadi salah karena yang film inilah Pas scene apa kok tiba-tiba udah pas dia lagi ngapain? itu namanya zaman masih SD ya ngeliat Gua tahu kalau Sarah Connor dari dulu kan pasti pakai singlet putih, terus ada yang ngintip-ngintip. Ya kan, bobanya keluar. Pasti itu kan. Iya, kalau Sarah Connor pasti itu bajunya. iya Iya. gua Kalau lu SD kan tuh. Gue ini. Tadi gue mau yang itu. Tapi karena gue juga demen. yang mana? Oh iya. Enggak ini. Dulu ada dua sebenarnya. Ntar guys Yang pertama itu si ntar ya kan Taisuke. enggak Si ular putih. Legenda ular putih. Iya. Bukan ada lebih cakepan si ular hijau. Ya. Kalau si ular hijau itu kan lebih apa ya? Nakal lah ya. Ya, karena masih anak-anak ya, masih kecil. Kalau Taisuke-nya awalnya tuh suka si Taisuke sama maksudnya karena ya lebih cantik gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ya mungkin karena makin naik gitu, jadi suka sama si ular hijaunya. Iya kan? Lebih Nakal. Ini apa nih? Mas Yucen tapi yang ini kayak yang versi pertama bukan tuh yang di TV yang namanya perempuan. Iya. Tapi gua baru pas lagi bulan puasa, kalau lagi scroll Instagram, sekarang udah kan udah berapa puluh tahun nih, masih cakep banget itu orang. Ular, emang legenda ular putih dah. iya kan yang pertama itu kan Iya yang namanya perempuan. Ben. Yang jadi cowok itu tuh yang meranin perempuan. oh iya Iya. bener karena habiskan stok cowok kali ya Atau cowoknya nggak
bisa acting. Lo cowok itu orang pada boleh cantik, cowoknya lebih cantik. Gue dulu bingung tuh, bener. Kok ini yang meranin kok kayak aneh ya, kayak dia disuruh meranin cowok, tapi yang meranin bukan perempuan. Itu dia tuh. Kalau gua, Apa sih? kalau gua The Legend of Condor Heroes, Bibi lu. Guys. Iya. Wah itu. Iya, di laut ya. Oh iya, aku sampai sekarang tuh masih demen-demen di laut. Makanya kalau lo perhatiin, mantan gua atau sampai sekarang di situ kan modelnya kayak Bibi tuh, kecil, putih, agak-agak lokalan gitu aja. Sampai yang di laut buntutnya. Agus Muncul lah. Tapi kalau ngomongin gitu ya, gue dulu pengen banget tuh bisa ngotak orang. ada bayangan ada dulu. Hei, buat totok. Gitu. Dulu aja lagi. Ada kalau zaman sekarang kan bisa ngotak. Enak tuh menonton tuh. Scene-nya tuh scene yang pasti kalau yang tahu pasti pada inget yang dia lagi betapa ditutup matanya sama biksu biadab itu terus dibawa ke kamar belakang. Itu yang Ini yang dia ini kan yang scene itu dia salah ini si Bibilunya yang ada si Yoko. Iya. Iya. Joko. Gak taunya Joko. 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 Itu kan lokal. Lokal. Kalau lokal gue tuh seneng banget sama Cut Meme gue tuh. Dari dulu tuh gue gak tau gitu. Kan lu pernah dihipnotis di Anyer. Di Anyer. Jadi dulu gua pernah ada job panggung di Anyer sama Itu Bantu. Gua Eros. Ferry. Ferry Harley. Ferry Scorpio, tapi dibikin Harley. Dia mah ada job panggung nih. Gak kayak ikut ya? Enggak. Nggak ada dia. Gua job panggung di Anyer. Ya, gua cerita ya. Gua job panggung di Anyer. Terus IO-nya itu suaminya pokoknya ya orang sakti lah di Anyer gitu. Kita di hotel dia manggung di event pas lagi nyampe di hotel dia datang nemuin kita kan bintang tamu. Tamu kita tanya, naik kesini naik apa? Nyetir bang. Siapa nyetir? Saya. Capek nggak? Capek banget. Sini tarik notis kata dia gitu. Biar kamu tidur tapi sebentar doang rasanya kayak ini. Ada satunya tuh simpul lah, beda kami di video ada videonya. Masih ada? Ada. Di video ini kalau gua di notisnya adalah lu tidur cuma 1 menit tapi bangun ke tidur 10 jam. Ada video lu simpul tuh. Benar 1 menit pas bangun gua ya enak banget. Gua pada situ 10 jam berapa pun? Baru 1 menit. Nah kawan satu ini, kawan satu ini tanya artis favoritnya siapa? Cut BBO. Oh Cut BBO. Wah, ditepok. Iya, ditepok. Pokoknya Gak gitu sih. Bengong. Pokoknya begini Gue bengong. disuruh setiap orang yang duduk di sebelah lu lihat aja Superman bangun dia duduk di sebelah gua duduk sebelah terus dia belok bacot gua iya apa sih tangannya gini bacot ya gua sudah hipnotis percaya gak percaya ya cuma pas ngeliat itu siapa bego Tuh gue gak percaya loh dia bilang satu. Yang benar apa yang gue lanjutin? Yang benar oh video kan lu tonton video sendiri Tapi lu waktu itu ngeliat itu namanya nggak? Kayak gimana sih? Kayak gue baru kayak mimpi aja gitu. Jadi kayak gimana? Alam bawah sadar. Tapi lu nggak tahu kalau ada cermin. Iya. Enggak. Jadi enggak. Pas bangun enggak lupa gitu. Pas lihat videonya. Emang iya gue begini. Ini kalau bacit boleh pegang tangan. Ini cuma dipegang, cium tangan apa ini? Itu tuh. Lalu lokal Kalau gue kayak gitu. Siapa? Nadia Hutagalung. MTV ya. VJ MTV. Oh iya. Tapi dulu nggak tahu ya. Sekarang juga masih cakep. Dulu masih kurus gitu ya. Sampai sekarang. Masa tinggal di Singapura kalau nggak salah. Terus saya Oh, follow, saya follow. Iya. Dulu kan dia tuh visiannya sama si Jamie. Punya dia. Tapi belum sama si itu ya. Siapa? Salah sehat. Katie. Bukan. Mike Tyson. Bukan. Yang cewek juga. Siapa? Siapa? Bukan. Omas. Bukan. Yang Santi.
Iya Santi. Santi. Gua Santi mah di bawah jauh. Oh. Kalau gua lokal, sebenarnya nggak lokal juga ya, Tamara Blesinski nggak lokal juga ya. Ya lokal coy. Gara-gara apa? Cayang Tika. Ada Cayang Tika. yang pakai. Dan kita kasihnya takut. Oh ya, kalau itu first crush. Kalau kita masih seperti kayak first love lu kapan? First love itu bukan pas pacar ya. Pacaran pasti ya pacaran gue dari SD SMP udah pacaran di situ. First love lu ngerasa wah ini dia nih. SMP SMA. Kalau gue sih di zaman SMA ya. Oh gue tahu lagi orangnya. Anjing kalau SMA. Anjing. Iya. Kalau SMA lu tahu kalau siapa bang? Ya SMA lu kan sama kita. Oh iya. Lalu? Aduh. Siapa ya? Udah saya malah kali. Ah dia SMP. SMP lah. Dia SMP. Kan saya saksinya juga. Berarti SMP udah puber lu ya. Biasa dong. Jadi badannya SMP kan paling mekar. SMP udah paling mekar, udah paling beger. Iya, lu. SMP lu. Kalau first love sih SMP. Pada SMP ya. Gue SMP enggak tahu. SMP lah. SMP kelas Senang-senangnya SMP masih nggak terjadi kayak begitu gitu. Ada sih cuma nggak terlalu gitu lah kalau SMP. Iya karena masih ini dia. Iya. Tapi kalau first broken heart, Aduh, apa tuh ya? Ya habis lulus. Habis lulus SMA. lah gua tahu juga lagi orangnya. Ya kan sama ya. Ya kan? Nah itu ya. Ya itu kan. Susah, tolongin aku. Cepat tulis saja. Nanti gitu kan? Tolong aku. Jangan tahu. Nah kalau Gatot pas broken heart gua nggak tahu. Gua tahunya pas dari yang pas dia cerita di podcast dia aja tuh. Oh iya. Kayaknya itu soalnya. Kayak dalam banget. Pokoknya sejak SMA yang kejadian 2 kali gua dibikin malas sama dia kalau dia pacaran, jadi kita jadi pacaran dulu yang jauh. Iya. Gua nggak mau tahu. Gua nggak mau tahu. Yang itu justru yang gue ceritain itu udah nggak broken heart ya, maksudnya. Yang nungguin di depan apartemen itu deket, apa depan kosan? Broken heart. Soalnya gua Itu yang harus disetujui ya. Bukan yang disetujuin, belum bisa ngerti. Yang ya. Bukan. Ya. Oh, Makanya kejadian itu tuh bikin nggak ini apa? Nggak terlalu yang sedih banget gitu nggak. Justru yang itu yang gue alami itu 9 tahun. ini yang gua tahu orang lain tuh kan. Iya tahu, habis itu gua bodo amat. Gue juga tahu lah. Oh. Pas sekarang lagi broken heart, lagunya apa? Pasti ada lagu dong. Apa itu? Pasti ada lagu dong. Oh, kalau gue itu ke Seven. Yang mana? Iya, ada tuh di album keberapa tuh ya dia tuh ya. Gue lupa. Ada pokoknya lagu Seven. Ya. Ntar dulu deh. Lo pas broken heart ditemenin sama lagu apa? Bon Jovi. Always. Always. Aduh, belum tahu ya always doang dari dulu. Gak ada yang lain. Terus ada dia ada cuma cinta kan. Wow. Rasanya udah dari SMP itu aja terus sekarang terus dia pada piano. Always. Always lah. Itu lagu gimana ya? Bukan Seven. Nah, ini apa? KPIN. Kau telah pergi. Iya, itu. Teng, tong tong teng, ya kan? Iya. Itu mau hati cintanya. Teng. Pertama apa deh? Tong tong teng. Bukan. Itu dia Priscilla. Kau yang telah pergi. Oh, iya. Pertama itu tuh iya lagu itu. Iya, kafein. KPIN. Bisa. Itu tuh iya paling. Lu always kali. Oh, lu bukan lu Oasis? Oh, pas kalau fase patah hati, Oasis udah gua kandangin itu, udah tidak sesuai dengan anak metal yang saat itu sudah dengerin itu sih. Time and time, I'm still loving you. Kalau jengki. Soalnya gua dari
kita kalau episode musik kita bahas khusus ya. Oh iya, Bukan iya, bukan iya. musik ya. Nah, ini masuk dah. Bukan bukan musik ya. Pak nanti. Nanti. Itu episode sendiri. Enggak, kalau ini kan kita lagi bahas cinta, pasti bahas cintanya. Wawancara nih. Ah, kan pasti cuma nggak sampai. Kasih tak sampai dong. Malah dari ntar kalau lebih dalam kita bahas di episode ya, kalau kita bahas musik-musik apa? Loncat tuh dari Oasis kan gue SMP. Tahu ketemu sama Om Agus, Ngerokin apa itu? Mr. Big, pokoknya Glenn Rock semua Rock, ya. tuh kan. Wah ini mantap ini, rambut gondrong-gondrong, lalu nyanyi teriak. Nah dari situ malah pas Kalamin itu udah, justru gue udah masuk di Scorpion, Skid Row gitu. Wih, jengkolnya apa nih? Oh iya. Sisain dong. Mantap tuh dong. Ajak dong. Kan ini pakai clip-on, suaranya masuk ngomong. Nah ini gue udah bilang lu masih di kampung. Nggak tahu pulang. Mau kirim pesawat aja, mau kirim charter pesawat. Scorpion. Ini bagus. Nah, balikin kalau ke akhirnya nemuin dan sama pasangan sekarang, lagunya lagu apa? Lagu lu berdua. Oh, gue dulu nih. Iya lah, lu dulu, lu kan The Lovers. Kalau gua ungu. Ih, gua jadi suka ungu. Dan mungkin gua suka ungu kan. Oh, umurnya di bawah sih ya, umuran dia umuran dulu ya. Jauh. Umurnya banget. Ungu semua satu album itu. Berdakal. Itu kan habis itu sebelumnya yang bendera ungu itu ya, Yang cover ini, albumnya. yang di Purple, Gua setan ungu. bukan. Yang pokoknya yang cover albumnya itu ada bendera, rancangan bendera gitu. Iya lagunya apa? Pasti kan ada satu lagu yang lagu couple ya, lagu couple. Lagu couple yang dia sama si Pasnya sama si Adele tuh. Oh, someone like you. Udah ada? Ada deh. Istrinya dia. Istrinya Pasnya. Perasaan gue pasti kapan kolaborasi? Iya ya. Oh ada istrinya. Itu apa gue ceritanya itu apa? Pengen banget di kalau misalnya undang mobil umum gitu nikah kan nggak kesampean mau kerja cukup. Ya kalau mau nggak bisa jingga itu di mata kali gue. Ada merah biru. Malam merah biru. Jingga ini. Di kelapa gading kan ada jingga. Jingga. Yang ini dulu vokalisnya kan kita juga kan. Ambil Oh iya. Jingga tuh. Oh iya yang itu mah ketemu di festival di kampus gua. Iya. Yang vokalis sama gua bajak. Iya betul ya. Keren banget ya. Habis jadi vokalis susah. Lu lagu couple? Gue kalau lagu kapal nggak ada, cuman gue dulu ingat banget waktu setelah nikah tuh kan lagi apa namanya honeymoon lah ya di Bandung. Itu kemana-mana tuh selalu disetelin lagunya Taylor Swift. Taylor Swift yang mana tuh? Oh iya. Nggak tahu gua. Aduh judulnya lupa. Jangan betul nyanyi nada. Apa yang nggak ngerti? Diomelin. Ntar diomelin YouTube kalau Apa ya ada judulnya gue lupa tuh, pokoknya itulah. Taylor Swift ya? Nah, Taylor Swift ini banget gitu, jadi kalau gue denger lagi itu lagi nih, ingat masa itu. ingat dulu. Oh pas honeymoon lagu itu. Nah, iya. Kemana-mana di Bandung tuh lagi beli bajunya si Potete. Tete. Iya ya makan Potete lagi. Iya sama kalau misalnya dengar Alat itu lagi. dengar lagu kalau misalnya lagi berduaan sama bokap ini itu, ih lagu ini pas lagi ini ya jadi nostalgia lagi. Nah, kalau lu Konyol kalau gue sih. Jadi Jadi sebelum nikah itu kan ya dengan cerita gue yang rumit. rumit itu. Dan gue kan sebenarnya dulu sebelum nikah hampir tiap tahun gue ke Blitar kan, selalu ziarah gue ke makamnya Blitar. makam Bung Karno kan gue selalu. Iya. Ya setahun sekali atau 2 tahun sekali gue selalu gitu kan. Bukan nyari tongkat tuh. Ya pokoknya nyari segala-gala lah yang bisa dicari. nanti kue ya kue. Hah? Kue. Gue ya? Blitar. Kita cut aja tadi ya. Males gua jawabinnya. Gua Soalnya
beli rokok aja. Gak ada kafein. Gue dipalin lagi. Nah, pas terakhir sebelum nikah tuh, sebelum nikah itu, tuh gue ngajak si Ayes tuh ke Blitar naik kereta kan. Itu dari Jakarta sampai Blitar, Blitar Jakarta kan di setelin lagu. Pasti kan ada lagu Maaf ya. gue langsung kayak, kok masa gak suka band ini? Tapi pas denger lagu ini kan sampai satu berdua gitu. Wah lagu gue, dia cuma begitu masuk dari sini. Kenapa jadi itu lagu couple-nya? Baru kata lu ya kan momen ya. Lagu Momen itu ya. semua ada momennya, nggak ada lagu-lagunya nggak ada. Ini lagu ini enak, tunggu sampai lu ngerasain momennya. Makanya gue juga dulu Gue kan dengar lagu yang apa yang kau lakukan di belakang. Apa sih lagu lucu banget. Ketika lo ngalamin ditikam dari belakang. Iya. Bener. Ya pokoknya setiap pas lo lagi, sebenarnya bukan cinta lo, setiap pas ini pasti ada lagunya. Kayak dulu denger lagu God Bless Kehidupan tuh. Seneng, bagus, tapi ada lucu-lucunya kan, ada kok begitu ada sebenarnya. Begitu sekarang apa itu? Suster anakku. Iya. Andre, bentuk tuh. Kejadian tuh. Kejadian kan? Jadi bapak-bapak. Sama ya itulah kalau cita-cita segitu aja lah, jangan dalam-dalam hati. Lihatkan aku. Dari tadi kita potong-potong lagu dulu kena kan? Enggak kali ya, enggak ya. Aman ya. Tapi kalau ini kalau orang kan yang berkesan itu justru yang terakhir. Iya. Yang terakhir semoga awet lah. Amin. Amin. Berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 14 ya. 14. Tahun berapa kita? 2011. 2011. 2011. Ya enggak 14 lah. Iya 14. Lu anak gua baru umur 13. 9. 9 tahun. Kalian ini. Itu lu duluan. Anjing. Dong lu kapan dong? Gua 2007. Iya. 17 tahun. Baru kemarin 18. Iya. April kemarin. Lu juga bisa di kusir ya kan? Iya. Belum puasa. Belum puasa. Bentar Juli nih. Juni. Ya semoga lancar-lancar semua, panjang-panjang semua. Panjang jodohnya. Panjang jodohnya, lancar-lancar semua, terus rezekinya juga. Yang nonton juga semoga awet-awet, semoga. Iya. Yang belum, yang kita kalau doain jangan jauh-jauh penonton lah. Iya. Teman kita dulu kita doain ya Allah, amin, bodoh. Amin, amin. Kan kemarin ada pas ucapan WhatsApp selama ulang apa Idul Fitri itu kan pasti kan kenal aidin wal faizin Vicky dan keluarga, Vicky dan istri, Egi dan istri, aku dan istri. Bodoh yang pengen beristri. Tapi nunggu cerai. Nunggu ketok palu. Goblok. Bodoh. Dong, dongin dong. Kalau ditantangin dong. Berarti fasenya selanjutnya adalah fase menjadi bapak. Iya. Nah itu kayak yang tadi ngomongin ya. Nanti gue pengen ini nih. Apa tuh? Ya mungkin kita bikin cerita-cerita apa yang ya hubungan kita sama bokap kita kan Bapak dulu. complicated ya, maksudnya bingung gitu. Nah, ya mungkin tadi kita sharing-sharing cerita, terus juga ngobrol-ngobrol, mungkin terus gimana nanti dari obrolan itu tuh apa yang bisa kita tarik jadi buat kita belajar buat anak kita gitu. Iya, bisa tuh. Iya, boleh ya gitu ya. Iyalah. Kita ada desain baru nih. Oh iya, kenapa nih? Studio baru. Harus setengah jadi tapi. Alhamdulillah. Alhamdulillah pelan-pelan, dikit-dikit. Ya moga-moga ini lah. Enggak kalau kemarin kenapa gua bahas kita pasnya tadi masalah pas jadi bapak, kemarin itu sempat ada omongan soal strawberry generation. Oh, Setelah generasi sekarang tuh maksudnya kata generasi strawberry lembek apa gitu. Oh iya. Cuman ternyata ada bantahannya, bukan strawberry generation ternyata. Apa tuh? Itu efek dari strawberry parenting. Oh iya. Karena kita dulu kan pasti
alibinya adalah atau argumennya adalah gua dulu digalakin, digencekin, gua begini, gua nggak mau ngelakuin itu ke anak gua. Gua anak gua yang pertama kan sekarang umurnya 16 tahun. Terus yang kedua ketiga kan agak jauh tuh jaraknya, yang sekarang udah 4 tahun 5 tahun. Yang pertama ini gua akuin gua agak jadi strawberry parenting. Karena anak satu-satunya dulu cowok. Gua ngomelin, gua berantem sama emaknya. Emaknya nggak boleh gue. Sampai akhirnya beberapa bulan lalu atau ya baru kurang lebih setahun ini pas anak gua masuk SMA, baru dia ngomong. Jadi kita salah ya, Pi. Kenapa? Ih, si Elang anak laki masa naik motor aja nggak bisa, dia gitu kan? Lah, kok salah kita? Salah lu! Lah dulu zaman tiap sore gua ajak naik motor, ayo bang belajar. Jangan. Sekarang kita ada di naik motor, salah kita. Salah lu! Kan nggak boleh salahin. Enggak, itu lama tuh dulu tuh, begitu ada atas sepatu. Langsung salib bro. Karena kita kan posisi udah gak bisa ngegas. Begitu dapat selang, gas lah. Iya benar. Paham dong maksudnya. Benar. Nah itu jadi, nah begitu yang ke sekarang yang si S sama si K walaupun si 4 tahun dan 5 tahun, gue mulai agak-agak, gue harus kenceng nih, kan tegas ya. Gue harus mulai tegas ya, kayak, tegas. ya anak sekarang mau kita protek kayak apa, YouTube-nya dia lebih cepat dapat dari itu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya gue lagi kasih tahu terus jawabannya, ini jawaban gak pernah ada yang ngajarin, pasti jadi tontonan nih ya kan. Benar tuh. Akhirnya gue gas tuh, buat paling sebatas itu doang. Karena informasinya lebih terbuka. Cepet. Harus begitu makanya, karena gue mikirnya, ya jangan jadi lembek juga lah kata gue. Ya. Karena kita juga kitabnya juga mesti ini juga gitu aja. Dan kita punya anak laki kan. Ya salah satu caranya buat aja bang, lagi main game apa sih? Mau main aja sih, belajar, gue belum belajar bisa main bareng. Bang lagi main apa sih? Main Fortnite, belajar, gue biar bisa main Fortnite bareng gitu. Maksudnya biar bisa masuk. Iya. Apalagi sekarang mulai saya macet, udah pacaran nih, aduh. Gitu. Ini kayak Sabtu Minggu itu aja, bang jalan-jalan yuk ini. Udah lama ya, udah susah ya. Kamu mau ini, mau ini. Kayak itu tuh, kita hilang apa ya? Momen ya, momen pokoknya ya sampai. Itulah yang dinamakan kamera. Iya. Dulu bapak lu ajak lu jalan-jalan lu, mana? Kamu rasain dibakar. Karena ada cuma kamera. Itu coklat. Yeay. Lalu kalau Lindu nih, Banyak fase yang gue lakuin sama anak gue terutama yang besar ya. Sambil nyari coba selainnya gitu. Karena udah dapat selainnya, oh ternyata anak ini harusnya begini nih. Gitu parentingnya yang agak sedikit strict gitu. Tapi ternyata kan moodnya dia kan kadang berubah-ubah juga kan. Iya. Akhirnya ya udah mau nggak mau ya mesti belajar lagi. itu kalau anak satu, kalau anak kedua, tiga, Nanti yang kedua ketiga pun itu yang nggak siap sebenarnya. Lu tiga. Gua punya cewek satu. Iya. Belum. Lu juga cerita belum? Ayo kejar. Pokoknya 2 minggu, 3 minggu jadi B, makanya kayak terus. Iya nih. Ada masalah bisa hati semuanya. Ya dengan semua kekurangan yang kita dapat dulu dari bokap, kita mau lebihin, kok malah jadi gak pas ya? Sama, lu pernah gak sih ngomong dalam hati lu? Nah, gua gak mau kayak bokap gua, galak, ini, itu. Iya. Tapi ya udah, gua kayak bapak gua deh. Iya benar. Gue karena kalau jarang ketemu bokap juga ya dari kecil ya. Karena bokap gue di laut ya. Kalau sebentar, tapi takutnya mau bokap kalau udah bokap kayak udah ngomong agak tegas gitu, kayak takut dong. Kali-kali dipukul sama bokap itu udah. Pernah gue juga kayak mukul anak begitu ya, cuma abis itu langsung. Walaupun itu gak pakai tangan ya kan, karena nggak boleh ya. Ya, kayak balok. Kata cuy, Ya gak pakai tangan, pakai apa pukul? kaki. Tendang itu tambah aja dulu. Itu namanya Lagi kesel-keselnya namanya lagi nih ya, kesel ya. kalau zaman dulu pakai gesper. Aduh, kalau zaman dulu mah ampun. Itu namanya apa? Sapu. Gagalnya coy. Tuh kalau Beli. kalau persen player sapu lidi juga jadi. Iya, tapi yang ada bukan hitung matematika, hitung sapu lidi tidak berapa, gitu. Main nih, bekas itu. tapi nya tuh bikin kita
jadi gitu apa ke ini kitanya tuh nggak takut lah misalnya ini ke mana-mana tuh karena kita udah itu di rumah juga. Nah, dia kalau yang setelah gua tangkap ya, setelah gua tangkap dengan melihat teman-teman anak gua yang pada bujang sekarang, terus melihat anak-anak kita yang kita didik dengan pendidikan hasil didikan orang tua. Yang hilang sebenarnya bukan masalah beraninya, bukan masalah nggak penakutnya. Yang hilang tuh sebenarnya lebih ke respect orang tuanya itu agak kurang. Iya. Agak ya mungkin dididikan karena itu trikinya gini. Kita ngajarin anak kita berani untuk berbicara. Karena lu jangan jadi anak yang penakut tuh ini. Batasannya tipis tuh antara berani sama sombong. Nah, ya kan batasannya tipis tuh antara berani sama sombong tuh. Makanya kemarin kayak ada video yang apa si dulnya Jahangi dulu apa tadi ketemu sama ada video si Al di mana terus dia cintaan sama si Al. Terus captionnya kayak anak emang tahu apa anak beradab didikan gini. Lah kita dididiknya juga dulu. Iya, benar. Sampai sekarang kita aja ketemu sama siapa itu kalau begitu pasti kita menurut di kepala kan Pasti. Gua beberapa kali kayak temen-temen anak gua gitu kalau dia main ke rumah ada satu dua yang masih ini tapi yang lain dan Jangan ikut. wes gitu. Si Dul kan bukan enak kayak Dani sebenarnya. Mukanya aja 10, 11, 12 begitu. Lu dul ini lagi. Anak Benyamin. Anak gue tahu ya. Si Dul anak gue tahu ini asli itu nama Dani. Aduh. Itu bukan dul sumbang. Bukan dulu. Kadang-kadang itu. Jadi makanya kayak kita baca buku-buku parenting, dengerin teknologi gitu-gitu. Nggak bisa diterapin bulat. Nggak bisa. Apalagi ya belum faktor ekonomi, faktor capek. Ya kan, lu pulang kerja puyeng nih kantor dulu. Ya masih ada katanya tinggalin kerjaan di luar, jadi mau ke dalam. Susah. Isya. Dari faktor lingkungan di rumah dulu lah. Lingkungan di rumah kita gini. Tapi balik lagi itu ke masalah cinta sebenarnya jadi poinnya kadang-kadang gini juga sih cinta itu ya bukan sekedar kayak kita sama perempuan atau apa kita sebagai cinta itu bentuk formnya sekarang ya jadinya ke anak. Iya. Gimana kita membentuk mereka gitu Jadi remaja. punya apa yang kita bisa olah gitu. Dan ya di samping itu ya kadang-kadang bentuk cintanya orang tua yang gua alami sebagai orang tua adalah bukan lagi cinta yang gua harus miliki dia maksudnya atau gua harus dia harus seperti apa yang gua mau, tapi gua pengen dia menjadi dirinya sendiri. Di samping itu kayak contohnya misalkan dia mau pinter nih, gue selalu bilang sama dia, lu jadi apapun, lu tuh akan jadi tetap kebanggaan gue. Bahkan Tapi kalimat itu bersayap, apapun itu bersayap. maksudnya lu nggak perlu harus ngebuktiin bahwa lu pintar atau lu hebat. Lu nggak hebat pun lu tetap akan jadi kebanggaan gue gitu. Tapi kalau lu pintar atau lu hebat, ya itu akan memudahkan lu di masa depan. Ya. Jadi ya mungkin itu bentuk cintanya gue ke ini karena dari first class sampai ya first love segala macam ya dia membentuk cinta baru ya yang akan larinya ke anak yang berpikir ya kita semua setuju gitu. Oke. Pakai pinggir. Jadi kalau udah pakai klip juga suaranya harus kita bilangin. Enggak dia kalau ngomong gitu. Kalau pakai jadi pakai berisi omongannya pakai pelan karena takut salah. Ketemu mulut. Tadi kan makanya kalau kasih lihat sekali gue pada ke sini supaya dia lihat. Nih suara itu segitu. Ada first class, first love, first apa lagi nih? First apa lagi? Apa lagi? Nah, aja lah kalau first band tar aja lah ya, kalau band tar aja musik sama bodong ya. Iya deh, karena dia kan kalau bodong. Tapi intinya gini, nggak ada pelajaran yang pasti buat jadi bapak dan jadi orang tua ya.
Iya, semua juga. Semua adaptasi sama situasi yang ada dengan kondisi anak semua ya kan. Sama gue gak pernah ngomong kalau ya tadi gue bilang kalimat saya apapun. Kalau dulu kok kekhawatiran orang tua mungkin lu gak jadi orang atau lu jadi orang. Kalau sekarang banyak variabel cuy. Dengan A B C D L G B T Q S J K B D itulah. Ya kan? Makanya waktu pas si Elang gua tahu dia mulai ada gelagat-gelagat suka-sukaan sama cewek gitu ya kan. Abang gua support, gua ceng-cengin, gua ledekin, emaknya jangan sekitar, jangan enggak. Ya gua tahu, dia lempeng loh. Dia enggak belok. Amit-amit coba bayi kan. Amit-amit. Amit-amit coba bayi ya gitu. Gua jadi kalau gua paling anak gue cuma bilang doang udah. Bener. Jadi anak yang baik, anak yang bener. Makanya bagi orang juga fondasi. Ini kalau gue yang ngomong percaya ya. Fondasi yang apa paling penting udah. Kalau lu punya fondasi, tar lu gak di depan lu belok, insya Allah lu masih ada pegangan, masih ada fondasi. Tiang ya. Gak percaya, kru kampret ini kalau gue yang ngomong. Punya kru cuma 2 doang aja, tapi nggak support lah. Sudah tadi bukan itu dong. Hah? Sudah tadi bukan itu. Apa? Memang ada tulisannya di warung pakai pembuatan gede. Iya sih, gak gede, cepet habis. Jadi buat bapak-bapak yang di luar sana, cemungut bapak. Ini bapak-bapak muda lah. Semungut pokoknya jadi orang tua. Pernah mau kolak? Ya karena dulu kecil. Kolak kan? Enggak, lu nggak mau, lu dendam. Lu pernah? Nggak pernah waktu dulu itu gergetan pantatnya. Pantatnya gue juga pantat. Nggak sampai kena. Dari itu gue nggak mau mukul lagi. Nyeselnya lama ya. Aduh, cuy sedih. Gua 6 orang waktu itu. Lu anak siapa dulu dong? Itu sedih gue. Apalagi kalau pas di saat habis kita marah gitu, terus kita ngapain terus anaknya yang Iya. gitu. Dia kalau tahu kan kalau bokap zaman dulu tuh biasanya kalau dia habis mukul anaknya, terus habis itu dibayarin. Iya, mau beli apa? Mau jajan apa? Nah, Ngerasain sih. lu perasaan bersalah kali ya. Aduh, iya ngerasain jadinya. Kalau gue langsung di bejo-bejo. Kalau misalnya kalau bahasa Sunda kan dibenjokan. Bebenjokan. Apa itu? Ya itu di alam-alami. Oh. Puasa. Kata mama tuh. Apalagi jadi bapak. Iya, itu aja sih. Kayak pas sudah jadi berkeluarga tuh kayak gimana susahnya nyari uang gitu buat anak istri ya kan. Ya, kita kembali ngerasain gitu ya. Ya itu lagu kehidupan. Gue kejar. Susu anak lo. Oke, yang gue rasain sih karena ya dulu bokap tuh kan sering kadang-kadang suka di depan rumah bengong gitu ngerokok. Nah itu. Gue pikir kadang ngapain ya orang ngerokok gitu. Nih, yang dari zaman dulu gue nggak ngerti adalah kenapa orang nonton berita. Tapi baca koran. Enggak, maksudnya kenapa orang mau nonton berita waktu kecil? Oh, iya. Kenapa sih gitu? Gambarnya kan itu aja gitu. Mas, ada suara. Apa di si Anwar? Nah, terus sama kenapa bokap-bokap tuh nonton di luar teras sambil bengong gitu. Tapi sekarang yang gue nontonnya berita. Sama hobinya di luar. Kan nonton nggak tahu kalau sekarang kan gue mikir kayak kita kalau mau kemana-mana gitu kan, apalagi ke tempat lain kadang kita mesti keep up sama regulasi kita kan, dan itu didapat dari berita gitu, berita apa. Ya, harus keep up sama isu sekarang. Kalau lagi apa sih? Nah, Ya? Oh itu udah saya dapat dari yang Jumat itu. Nah, biasanya kan kalau di rumah gitu, sampai rumah pengen kayak ada punya main cave sendiri, cuman bisa bengong, merokok, ngapain gitu. Ya kayak me time aja gitu. Restart tuh, itu mau restart. Ributin. Dan ternyata ternyata dulu bokap itu kayak gini gitu. Jadi ya mungkin Ada waktu sih. Dulu itu gua agak cepat tuh, agak ngambil jalur cepet tuh ributin ya kalau orang ngopi, ngambil ngerokok. Kalau gua udah pulang ke rumah ngobrol bentar, anak-anak udah tidur, ngobrol bentar sama bini, gua selalu kalau dulu ya itu minum alkohol segelas doang buat ngademin, nurunin dan sih baru bisa tidur. Kalau gua tuh kalau pas tidur sih tidur. Ya kan? Nengok sebelah, ya pakai lepis lagi. Aduh,
Ah udahlah kawal gitu. Saya sekarang ya. Itulah kehidupan benar. Ntar kita bahas lagi lah. Ntar lebih dalam kalau soal jadi bapak pakai narasumber yang udah gue lah nanya sama siapa kan di tongkrongan gue duluan yang nikah yang lebih duluan nikah dari gue siapa? Siapa? Nggak ada tongkrongan kita nggak ada. Kayak gitu duluan. Dengan semua ceritanya. Nah dulu itu apa kan? Ya, berat ngomongin jadi bapak-bapak. Makanya kita sambil nungguin si Bodong tag yang episode selanjutnya ya. Ayo, oke. Oke? Oke. Oke? Nanti ketemu lagi di episode berikutnya di Papa Podcast. Bye bye bye.